kalau sumber ide kan bisa dari pengamatan, kayak dari pengalaman juga, kemudian juga kita yang terutama adalah selain banyak membaca kan tidak hanya membaca dalam arti teks ya, tapi juga membaca lingkungan. Apa sih fenomena yang sedang terjadi di anak-anak gitu. Jadi itu penting banget. Jadi artinya menulis buku cerita anak itu nggak segampang itu. Jadi harus ada riset juga, ada pengamatan juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi, apa kabar? Kembali bertemu di acara Cakap Literasi. Kali ini kita akan diskusi dengan seorang penulis cerita anak yang sudah menerbitkan banyak buku, sudah menerjemahkan ratusan baik majalah maupun buku berbahasa Inggris dan bahasa Perancis. Beliau adalah Mbak Erawati Heruwardani. Apa kabar Mbak Era? Alhamdulillah baik Mas Billy, semoga Mas Billy juga sehat-sehat selalu ya. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Cakap Literasi, Mbak Era. Ya, terima kasih sudah diundang. Jadi Sobat Literasi, Mbak Era ini juga seorang kepala sekolah ya, beliau mendirikan sekolah di rumahnya, juga sedang mengambil kuliah lagi, seorang pembelajar nih. Mbak Era juga sudah berkali-kali memenangkan kejuaraan lomba penulisan. Nah, nanti kita akan gali dengan narasumber kita pada hari ini. Buat Sobat Literasi yang belum klik subscribe pada kanal ini, silakan diklik ya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Karena subscribe itu juga gratis. Oke, Mbak Era. Sekarang sibuk apa Mbak Era hari ini? Hari-hari ini sibuk apa ini? Ya, seperti biasa, saya masih mengelola kelompok bermain ya, Bintari. Jadi setiap hari momong anak nih ya, momong anak-anak kecil. Tanya kelompok bermain sih, jadi usia 2,5 sampai 4 tahun. Ini kan sudah PTM ya, walaupun seminggu hanya 3 kali. Terus apalagi saya sibuk kuliah nih sekarang. Aku kuliah lagi, ngambil S1 lagi. Ya, jadi karena saya mengelola itu ya bikin PAUD tadi, jadi aku pikir kan harus tahu ilmunya ya, karena mendidik anak usia dini tuh nggak boleh main-main ya. Bahkan di luar negeri guru pendidik anak usia dini harus profesor kan, karena memang usia dini itu kan krusial banget ya. Itu saat yang menentukan banget. Jadi kita harus paham betul bagaimana mendidik anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangannya. Kita juga harus tahu kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Jadi bukan kebutuhan orang tua, tapi kebutuhan anak. Jadi artinya saya kan ilmunya masih nol ya untuk pendidikan anak usia dini. Jadi ya saya kemudian memutuskan untuk kuliah lagi agar tahu kayak psikologi anak, tahu tahap perkembangan anak seperti apa. Itu Mas Bil. Jadi saya di usia yang sudah tua, saya kemudian kuliah reguler nih. Ya karena saya gabungnya dengan anak-anak milenial, jadi teman-temannya teman-temannya tuh banyak yang baru lulus SMA kan, jadi benar-benar seusia anak aku kan. Jadi ya udah aku ke bawah muda aja sih. Cuman ya memang alhamdulillah di PG PAUD kan ada juga yang sudah ibu-ibu juga yang kepala sekolah, guru yang kemudian mungkin dulu S1-nya nggak linear ya, kemudian kuliah lagi seperti saya. Jadi ya seru aja sih, dinikmati aja. Jadi sekarang saya lagi sibuk ini Mas Bil, bimbingan skripsi. Mudah-mudahan lancar nih. Amin. Ya doakan saja. Itu jadi selain ngelola PAUD juga Bu RW dan ini ya Bintari FC, klub sepak bola Pabri ya. Iya gitu. Sibuk. Oke Mbak Era, kita langsung aja ya. Mbak Era sejak kapan sih nulis cerita anak itu, dan kenapa milih cerita anak bukan cerita remaja atau dewasa? Emang apa menariknya nulis cerita anak itu?
Oke. Kalau cerita kenapa senang menulis cerita anak, ini gini, sebenarnya awalnya kan saya dari menerjemahkan ya Mas Billy ya, tahun lulus kuliah itu sekitar tahun 2000. Mas Billy udah lahir belum? Udah lahir belum? Sudah. Jadi udah mungkin baru 1 tahun waktu itu. Jadi awalnya karena menerjemahkan komik-komik saya penerjemah freelance di Kompas Gramedia waktu itu, menerjemahin komik-komik Perancis, kemudian juga waktu itu awalnya komik Perancis aja sih, tapi kemudian karena waktu itu di zaman itu tahun 2000-an sekian itu Gramedia lagi jaya-jayanya ya, banyak banget media dan saya itu kayak nggak mau rugi gitu, saya harus kenal dengan banyak editor di situ karena saya yakin bahwa networking itu tadi akan bisa membuka banyak peluang. Kalau menurut Islam kan silaturahim membawa rezeki, itu benar. Jadi kemudian saya banyak mengenal banyak editor dan sebenarnya tujuan utama bukan itu sih, pengen belajar sebetulnya. Wah, kemudian saya ada tawaran selain bahasa Inggris, kemudian juga selain bahasa Perancis, bahasa Inggris juga karena saya kemudian di divisi album Walt Disney. Jadi semua produk-produk Walt Disney Amrik itu saya terjemahin. Di situ ada media, itu lebih ke media anak ya, majalah Barbie, majalah Princess gitu. Kemudian Donald Bebek, Maman Gober seperti itu. Kemudian di situ kan di lantai itu ada redaksi yang lain kan, ada Bobo, ada Mombi gitu. Dan saya kemudian berusaha kenal gitu dan saya pengen belajar juga awalnya gitu. Ketika nerjemahin itu kan masih di dunia anak ya, ketika itu jadi saya merasa saya juga kayaknya bisa nulis juga deh dari nerjemahan itu awalnya gitu. Kemudian itu tadi kenal dengan editor majalah Bobo, kemudian saya coba kirim gitu. Memang sih bukan karena kemudian kenal kemudian dimuat, enggak juga. Jadi di awal-awal juga ditolak karena kan saya belum biasa gitu hari. Tapi bagusnya mereka kasih feedback, kayak kasih masukan, oh ini ceritanya udah terlalu sering nih tema kayak gini, atau kadang bahasanya kurang anak-anak nih gitu. Jadi mereka kasih masukan, dari situ saya banyak belajar. Dan itu awalnya kemudian saya coba ke majalah Bobo, kemudian dimuat itu, aduh surprise banget. Itu tahun-tahun 2000 berapa gitu ya, sekitar itu, yang dulu saya hanya waktu kecil itu baca majalah Bobo, kemudian bisa menulis di situ tuh satu kebanggaan tersendiri gitu. Ya. Jadi memang awalnya itu dari menerjemahkan ya, menerjemahkan kebanyakan untuk anak-anak, itu tertarik gitu ya untuk nulis cerita anak. Betul. Kemudian kenal karena lingkungannya juga dekat dengan editor majalah anak, akhirnya kepengen. Bahkan ada satu masa kemudian saya jadi pengisi tetap di majalah Mombi, pengisi cerpen tetap di majalah Mombi. Iya, kalau iya, Mbak Era, itu kan kalau nulis cerita anak ya, saya tertarik nulis cerita anak. Cuman kadang-kadang suka bingung nih untuk nentuin tema gitu ya. Nah itu kira-kira tema yang menarik gitu ya untuk ditulis itu bagaimana? Cara menentukan tema dulu. Tema yang menarik itu biasanya gini sih, biasanya yang dekat dengan dunia anak. Biasanya hal-hal yang relate gitu sama kehidupan mereka, dan itu kan sesuai dengan jenjang usianya kan, gitu. Kalau misalnya untuk anak usia dini yang hal-hal yang kalau menurut orang dewasa itu biasa banget, tapi bagi anak kecil itu sesuatu yang luar biasa gitu. Ya sebenarnya hal-hal simple yang gitu tadi berawal dari hal-hal yang dekat gitu. Kayak misalnya contohnya buku yang pernah saya tulis nih kayak gini nih, ini judulnya Bukan Salah Laba-Laba. Ini pernah menang nih di GLN, lolos GLN. Ini simple banget, cerita tentang bagaimana menanamkan cinta kebersihan gitu. Jadi biasanya kalau menulis cerita kan kita pertama yang ingin disiapkan adalah pesan apa sih atau nilai-nilai apa yang ingin disampaikan ke anak gitu kan. Itu hal-hal yang sederhana aja tentang hal yang terdekat. Ini di sini tokohnya Nayat itu bercerita tentang bukan salah laba-laba. Jadi ketika ceritanya singkatnya gini ya, ketika dia nyari pensil yang jatuh, ternyata jatuh di kolong, terus kemudian tangannya masuk kan ke kolong, dia tahu-tahu ada sarang laba-laba nempel gitu. Terus kemudian si ibunya cerita, wah ini kenapa sih ada laba-laba masuk di kamar? Oh ini karena kamarnya kotor, coba disapu, kayak gitu, simpel kayak gitu sih. Ternyata begitu disapu, dia tidak hanya menemukan
Kemudian dia menemukan benda-benda yang hilang, kayak ada jepit rambut, ada buku cerita gitu. Simpel banget gitu. Simpel banget. Itu sebenarnya ceritanya. Jadi selain mengenalkan binatang laba-laba, kemudian juga mengajarkan kebersihan. Sebenarnya simpel kayak gitu, tapi ini kemudian lolos GLN yang ini. Jadi dan endingnya juga happy kan. Oh, dia menemukan jepit rambutnya dan buku cerita kesayangannya gitu. Karena saya memang lebih suka menulis cerita anak itu yang happy ending gitu sih. Jadi memang tema itu harus seputar dunia anak sendiri ya, yang mereka alami, Mbak ya? Ya, kalau tergantung jenjang usia. Kalau untuk anak usia dini ya gitu, yang deket-deket dulu deh kayak gitu. Bahkan di buku cerita anak tidak harus ada konflik ya, kalau untuk yang anak PAUD gitu ya. Kayak misalnya buku cerita yang saya satu lagi nih yang menang di e-book kan PAUD Kemdikbud ini. Ini Selamat Pagi ini juga nggak ada konflik. Ini cuman saya temanya di sini adalah kemandirian. Jadi pengen ngajarin kemandirian ke anak nih mulai dari dia bangun tidur, dia kemudian mandi sendiri, pakai baju sendiri, yang kayak gitu nih. Ini nggak ada konfliknya. Tapi karena ini relate dengan anak-anak, jadi ya seru aja sih. Kemudian dipakai sepatu sendiri. Ketika di sekolah juga sudah tidak ditunggu oleh mama papanya, kayak gitu-gitu sih. Ya itu hal-hal yang simpel seperti inilah gitu. Nah itu kan untuk yang PAUD ya. Jadi kalau nulis cerita untuk anak-anak PAUD jadi nggak perlu konflik ya. Itu keseharian mereka. Nah gimana kalau cerita untuk anak-anak yang lebih besar jenjangnya, misalnya SD, SMP itu gimana Mbak? Ini biasanya kadang cari konflik itu agak susah itu. Iya, ini aku juga belajar ketika saya kuliah di PG PAUD, jadi belajar banyak tentang tahapan perkembangan anak gitu. Kayak tahapan sosial emosional anak itu kalau usia SD, misalnya aku contohin aja lah dari cerita yang kemarin lolos di lomba penulisan buku anak SD kelas 5 di Badan Bahasa Bangka Belitung dan Lampung. Kemarin aku kan naskahku lolos itu ya. Itu kan untuk anak SD kelas 5. Nah, karena aku pernah mempelajari bahwa usia anak kelas 5 itu biasanya sudah di tahapan industri versus inferiority, di mana di situ udah biasanya muncul ada rasa bangga ketika dia berprestasi, kemudian ada minder kalau dia tidak seperti temannya, kayak gitu. Udah mulai muncul yang rasa percaya diri. Dari basic ilmu yang aku tahu tentang tahapan itu, biasanya aku kasih cerita yang memang ya biar relate dengan anak itu ya. Aku ceritanya yang sesuai dengan itu tadi gitu. Anak seumur ini biasanya mereka udah kayak udah mulai bisa dandan kayak gitu anak sekarang kan kayak gitu. Jadi konflik-konfliknya kayak gitu. Kalau yang kemarin lolos itu aku ceritanya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku kan orang kampung ya, dari kampung dulu tuh bisa diambil dari situ juga ya. Jadi dulu aku kayak merasa minder ngelihat sepupu-sepupuku yang dari kota yang dengan teknologi lah gitu. Dan itu juga aku sesuaikan dengan zaman sekarang, dengan gadget. Dulu belum ada sih, tapi artinya dulu aku minder gitu. Tapi ternyata dengan dukungan dari keluarga, orang tua gitu, kemudian muncul rasa percaya diri. Jadi aku kan judulnya kemarin itu Aku Lintang Cucu Eyang. Jadi bagaimana si tokoh Lintang itu sebenarnya aku sendiri, kemudian tumbuh rasa percaya dirinya karena itu ada dukungan dari keluarganya, dari eyangnya, yang bahwa si tokoh Lintang itu punya kelebihan lain dibanding sepupunya kayak gitu. Artinya itu juri juga melihat itu, ternyata ketika dibedah, wah ini pas banget nih dengan anak-anak usia segini, konfliknya dia ada minder, ada apa kayak gitu. Jadi memang menulis cerita anak itu kadang nggak bisa sembarangan juga. Artinya kita harus paham psikologi anak di usia segitu lagi apa sih sukanya, apa sih gitu. Anak-anak yang mulai ABG, yang mulai tahu apa sih harus menjaga penampilan kayak gitu-gitu. Konfliknya seputar kayak gitu aja. Jadi ketika si anak itu baca jadi kayak ih gue banget gitu. Intinya sih gitu Mas Gil. Iya. Jadi mungkin perlu riset juga kali ya, apakah cuma pengamatan atau melihat pengalaman sendiri gitu ya, atau baca buku gitu. Jadi intinya nggak bisa langsung nebak gitu ya, Mbak Era ya, harus riset dulu ya. Ya. Iya betul, ini agak putus-putus suaranya. Iya betul, pokoknya intinya kalau sumber ide kan bisa dari pengamatan, kayak dari pengalaman juga, kemudian juga kita yang terutama adalah
selain banyak membaca kan tidak hanya membaca dalam arti teks ya, tapi juga membaca lingkungan. Apa sih fenomena yang sedang terjadi di anak-anak gitu. Jadi itu penting banget. Jadi artinya menulis buku cerita anak itu nggak segampang itu. Jadi harus ada riset juga, ada pengamatan juga begitu. Ada kritik seperti ini ya, banyak cerita itu yang nulis orang dewasa, cuman sudut pandangnya orang dewasa, padahal tokoh-tokohnya anak. Nah ini kan kesulitannya ketika kita menulis cerita anak, kita itu selalu terbawa dengan sudut pandang kita. Akhirnya apa tokoh kita itu bukan tokoh anak-anak, tapi tokoh orang dewasa. Nah ini bagaimana Mbak Era cara membuat tokoh anak dengan sudut pandang anak gitu, dan kita nggak terjebak dalam sudut pandang kita sendiri gitu orang dewasa. Ya, tadi sih sebetulnya lebih ke kita harus banyak terlibat dengan, kalau aku sih bersyukur karena ini ya, duniaku anak-anak, jadi tahu, kadang dengerin obrolan mereka gitu kan, oh kayak gini sih mereka, jadi kita harus menurunkan betul pola pikir kita gitu, ketika menulis cerita anak ya dengan biar sudut pandangnya anak-anak ya kita harus banyak mengamati, kemudian bisa juga dengan baca-baca buku cerita anak yang sudah ada sih kayak gitu. Jadi aku banyak belajar dari penulis Astrid Lindgren ya, dulu yang nulis Pippi si kaos kaki panjang itu kan dia orang dewasa yang bisa menuliskan tokohnya itu Pippi dengan sangat yang anak-anak gitu, dengan kebandelannya, dengan tokoh yang sangat tidak sempurna, yang dia nakal, dia ini tapi unik kayak gitu-gitu. Ya seperti itulah anak-anak, dunia anak-anak seperti itu. Artinya itu tadi bisa dengan mengamati, dengan dekat dengan dunia mereka, kemudian juga dari banyak membaca buku cerita anak. Itu aja sih Mas Billy tipsnya mungkin. Iya, jadi memang dengan sudut pandang tersebut kita tidak ini ya, kadang-kadang kita tergoda untuk ini loh seharusnya gitu kan ya. Terus kalau ini Mbak Era, apakah cerita anak itu juga harus sempurna gitu, misalnya orang baik terus, tidak hitam putih gitu, gimana ceritanya? Kan anak itu kan nggak hitam putih ya, kadang dia baik, ada sudut pandang nakalnya gitu. Gimana cara membedakan ininya, penulisan untuk karakterisasinya? Iya Mas Bill, jadi kita juga menuliskan harus logis ya, jadi nggak ada yang tokoh yang sempurna kayak malaikat gitu. Kayak ini nih, kayak saya pernah nulis juga nih yang misteri rumah di Gang Buntu. Ini juara 1 lomba penulisan buku cerita anak SD ya. Wah, ini cerita detektif nih, cerita detektif. Aku suka cerita detektif pada dasarnya karena masa kecilku itu bacaannya buku-buku 5 sekawan, Sherlock Holmes gitu ya. Yang buku karyanya Enid Blyton gitu kan, semuanya aku suka. Jadi ini tokoh-tokoh di sini juga sangat manusiawi, artinya tokoh ini kan Fortune, ini ada 4 bersahabat gitu ya. Jadi ada masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Ya kayak di dunia nyata aja lah gitu, nggak usah terlalu yang bikin dia pahlawan yang kemudian dia sempurna, itu enggak. Jadi justru lebih seru ketika si tokoh ini pinter tapi dia penakut, yang kayak gitu tuh lebih akan dinamika ceritanya tuh lebih seru gitu ketika terjadi konflik atau apa, itu sangat bisa masuk banget gitu dengan tokoh-tokoh gitu. Gitu. Jadi ya memang harus yang logis, manusiawi dan alami gitu loh, nggak yang natural aja sih gitu. Cuman memang harus berkarakter ya gitu ya, artinya harus konsisten. Kalau ini kan aku nulis kayak kumpulan cerpen gitu sih sebenarnya, dengan tokoh yang sama tapi kasusnya beda-beda gitu. Jadi ketika di kasus yang ini ya dia harus konsisten. Kalau dia penakut ya penakut gitu. Kalau dia yang anaknya tanpa perhitungan gitu, yang berani kayak gitu ya harus kayak gitu terus di cerita ini. Jadi ya gitu sih tadi intinya harus natural gitu. Natural. Nah itu terus kadang-kadang juga nggak boleh menggurui. Nah ini kadang-kadang juga kita sebagai orang dewasa kita terjebak. Nah ini gimana nih supaya menjaga supaya kita ya alami, natural gitu, nggak menggurui gitu. Itu tadi kayak konfliknya itu tidak kemudian
mendatangkan tokoh orang tua untuk menyelesaikan. Jadi ya udah diselesaikan oleh anak si tokoh-tokoh itu sendiri gitu dengan jadi ya itu apa ya biar tidak ada kesan menggurui seperti itu. Jadi masalahnya diselesaikan oleh anak-anak itu sendiri ya, jangan sampai orang tua gitu ya, yang menyelesaikan masalah ya. Walaupun tetap ada tokoh orang tua di dalamnya, tapi tidak harus orang tua yang kemudian menyelesaikan semua persoalan yang ada di sini gitu. Artinya ini juga, apalagi kalau nulis cerita detektif itu kan juga membuat anak itu berpikir kritis, detil, teliti gitu. Dan ini ditunjukkan oleh tokoh-tokohnya dari perbuatannya, sikapnya dan dialog-dialog yang ada di sini gitu. Artinya ya udah ketika ada kasus kemudian tokoh-tokoh itu sendiri yang kemudian berkolaborasi untuk memecahkan masalah kayak gitu.